kabar semuanya? Kabar baik dong ya. Balik lagi nih sama aku Sophie di podcast Jurnal Cerita, tempat ngobrol seru dan asik tapi tetap relate untuk kita para Gen Z. Nah, seperti biasa nih guys, kita bakalan kedatangan kakak cantik yang dia tuh akan sharing sama kita dan akan nemenin kita cerita-cerita. Kita langsung perkenalan aja kali ya, tanpa nunggu lama-lama. Nah, boleh perkenalan dulu nggak nih kak? Hai, perkenalkan aku Stevi Widya. Kalian bisa panggil aku Stevi. Hai Kak Stevi. Halo. Gimana Kak kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kabarku baik. Alhamdulillah baik ya guys ya. Kalau boleh tahu apa nih Kak kesibukannya sekarang? Seperti biasa, aku bekerja. Wah, terima kasih nih Kak di sela-sela kesibukannya bekerja mau sempatin datang ke podcast Zona Cerita ini. Nah Kak, sekarang tuh kita mau ngebahas tentang kehidupan Gen Z atau style ala Gen Z yang katanya nggak sesuai sama realita Kak. Nah jadi aku tuh lihat beberapa konten yang isi tuh tentang kehidupan ala Gen Z. Nah katanya Gen Z itu sekarang mulai yang namanya menormalisasikan boros atau dom spending. Nah siklus keuangan Gen Z juga tuh sekarang kayak dapat duit, self reward, terus nabung, abis itu ulang lagi nih Kak seperti awal kayak gitu. Mungkin kakak sama teman-teman udah penasaran nih, kenapa sih hal ini tuh penting kita bahas di topik kali ini. Nah, jadi kita kan sekarang tuh udah hidup di era yang mana teknologi tuh semakin berkembang ya Kak ya. Sekarang tuh banyak banget orang-orang yang gunain sosial media. Terus apalagi kita nih sebagai Gen Z, pasti setiap hari lihat sosial media kan. Katanya sosial media itu berpengaruh dengan perilaku kebiasaan si para Gen Z ini yang katanya boros kayak gitu Kak. Nih bahkan nih Kak, aku tuh lihat ada satu artikel yang aku baca itu dari Kompasiana. Nah jadi menurut survei Bank of America tahun 2021, 49% Gen Z itu mengaku kalau keputusan belanja mereka tuh sangat dipengaruhi oleh sosial media kayak dari TikTok, YouTube, Instagram kayak gitu Kak. Nah sekarang kan sosial media tuh fungsinya udah beda ya. Kalau dulu kan buat sharing aja nih. Nah sekarang nih buat lapak atau jadi tempat marketing, terus kerjasama antara brand dan para artis atau influencer buat promosiin barang-barangnya Kak. Terus juga sekarang tuh ada yang namanya tren. Mungkin setiap hari atau setiap minggu tuh ada yang namanya tren baru, ya nggak sih? Nah itu dari tren fashion, make up, atau skincare, terus gaya hidup lainnya tuh pasti ada aja tren-tren baru. Nah hal itu juga mengakibatkan ada yang namanya FOMO. Tahu FOMO kan Kak? Tahu. Nah FOMO itu artinya kayak dia tuh takut ketinggalan gitu loh guys. Nah jadi ada juga nih kata-kata yang pernah aku dengar, katanya kalau misalkan lu nggak ikut tren ini, lu bukan anak hits. Nah kakak pernah dengar nggak tuh sama kata-kata itu? Pernah Ya. Nah itu tuh kata-kata yang sering banget loh diucapin sama anak-anak sekarang guys. Artikel ini juga ada nih aku baca soal self rewards atau penghargaan untuk diri sendiri lah. Menurut penelitian dari Journal of Consumer Research Scored MA dan SU pada tahun 2020, self-reward itu memicu perilaku konsumtif Kak. Nah jadi biasanya para Gen Z itu ngelakuin namanya self-reward kalau misalkan mereka ngerasa capek atau depresi, stres, lelah sama kehidupan sehari-hari. Kayak dari sekolah, pekerjaan, kuliah, kayak gitu. Karena biasa tuh mereka ngelakuin namanya self-reward tuh secara terus-menerus. Nah biasanya juga mereka nih ngelakuinnya kayak beli barang-barang branded, barang-barang mahal, liburan, healing, atau nonton konser. Nah itu dilakuin juga secara terus-menerus. Nah bisa dibilang hal itu menyebabkan yang namanya boros. Nah sekarang aku pengen tanya nih guys sama kalian, pernah nggak sih ngerasa terjebak dalam hidup estetik di sosial media tapi dompet udah sekarat? Coba deh kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya pendapat kalian. Ngomongin hidup estetik gitu ya, sekarang tuh ada fenomena yang namanya hidup estetik guys, atau bisa dibilang tuh kayak ngasih makan Instagram gitu. Kakak pernah dengar nggak tuh istilah kayak gitu? Pernah ya. Nah istilah itu biasa dipakai sama orang-orang yang
mengupload atau menyebarkan tentang kehidupannya yang bergaya fancy guys, atau wow gitu ya, entah dari makanan, fashion, makeup, atau kehidupan sehari-hari. Nah mereka tuh biasanya menyebarkan tuh yang fancy aja gitu guys. Nah bahkan kak, aku tuh pernah lihat beberapa konten yang dia tuh menyebarkan kehidupan fancy-nya dengan berkedok tuh self reward kayak gitu. Kakak pernah lihat nggak? Pernah ya, pasti orang-orang juga pasti pernah lihat dong. Pernah juga nih aku ngeliat ada beberapa orang yang demi hidup fancy ini mereka tuh utang sana sini, bahkan sampai pinjol loh kak. Itu parah banget kan, cuma demi hidup estetik yang mereka tampilkan di sosial media guys. Biasanya mereka itu juga kasih caption tuh dengan tulisan self reward. Menurut aku self reward tuh nggak apa-apa guys. Sebenarnya self reward tuh nggak apa-apa dilakuin, asalkan keuangan kalian tuh sehat dan nggak merugikan orang lain. Menurut aku ya, jujur aja aku juga pernah melakukan yang namanya self reward. Apalagi kita kan sebagai Gen Z ya kak ya, pasti pernah lah yang namanya self reward gitu. Biasanya aku tuh ngelakuin yang namanya self reward itu kalau dana sudah memadai, terus kebutuhan pokok tuh udah terpenuhi, jadi udah aman guys. Nah aku biasanya melakukan namanya self reward. Tapi kalau misalkan dananya mepet atau pas-pasan, terus kebutuhan pokok, kebutuhan penting itu belum terpenuhi, aku biasanya skip yang namanya self reward dan mementingkan kebutuhan pokok dulu gitu. Jadi nge-skip yang namanya self reward kayak gitu. Nah sekarang kita langsung aja kali ya ke sesi tanya jawab nih. Oke, aku mau tanya sama Kak Stevi, menurut kakak self reward itu penting gak sih? Kalau menurut aku pribadi, self reward itu penting karena aku pribadi sendiri pun melakukan self reward. Self reward itu kan penghargaan atau kita memberikan hadiah kecil kepada diri kita sendiri. Jadi agar kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, kita harus memberikan penghargaan atau hadiah-hadiah kecil untuk kita. Ya gitu guys, jadi nggak ada salahnya ya kak ya untuk melakukan yang namanya self reward. Nggak ada salahnya Nggak ada salahnya. Nah terus juga nih, aku mau tanya, gimana sih pendapat kakak atau tanggapan kakak soal gaya hidup fancy di sosial media, tapi seringkali tuh nggak sesuai sama realita. Dia tuh kadang sampai yang namanya utang atau bahkan lebih parahnya tuh sampai pinjol kak. Nah gimana tuh tanggapan Kak Stevi? Tanggapan aku tuh untuk hal ini, menurut aku boleh kita punya gaya hidup fancy gitu, asal kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita dan jangan pernah merugikan orang lain untuk diri kita sendiri. Nah gitu guys. Terus juga aku mau nanya nih, ada gak sih pengalaman kakak atau teman kakak nih yang pernah terlalu terbawa gaya hidup sosial media sampai akhirnya kejebak utang, bahkan mungkin sampai pinjol? Boleh ceritain gak nih? Wah, topik yang ini sepertinya agak-agak gimana ya. Untuk menjawab juga mungkin lebih ke hati-hati karena aku pribadi nggak mau orang tuh salah menafsirkan. Padahal kan aku bukan menceritakan tentang orang tersebut, tapi orang tersebut mungkin akan merasa kalau orang tersebut menonton video ini. Tapi disclaimer dulu ya sebelumnya, aku tidak pernah menyudutkan orang tersebut ya. Gitu kan. Aku cuman menceritakan atau mendengar dari yang aku ada di sekitar aku aja sih gitu kan. Kalau aku bilang aku alami, kayaknya terkesannya itu gimana banget kan. Jadi menurutku aja nih ya, yang aku dengar dan aku cerita, menurut aku ada beberapa orang yang memang dia di sosial media itu, wah puji Tuhan sekali ya, kayak kesana kesini, tapi ternyata orang tersebut bisa dibilang berusaha untuk meminta bantuan kepada orang lain untuk bisa memenuhi gaya hidup dia seperti itu gitu. Jadi bisa dibilang ini enggak sesuai realita lah ya kak ya. Betul. Jadi yang di share di sosial media dia sama di yang aslinya tuh bisa dibilang nggak sama gitu ya. Nah terus aku juga mau nanya nih, mungkin ini bisa dibilang tuh agak privasi ya guysnya. Misalkan nih kak, ada orang yang mau minjem uang ke Kak Stevi nih. Nah tapi Kak Stevi tuh udah melihat gitu kan, udah melihat nih
ternyata yang kehidupan dia di sosial media tuh bisa dibilang fancy gitu. Nah, kakak bakalan mau minjemin duit atau enggak deh, karena kan yang kita lihat tuh dia fancy gitu. Menurut kakak gimana? Menurut aku pasti kita juga sebelum meminjamkan uang kepada orang tersebut, kita pasti berpikir dulu, karena kita sebelumnya tahu kan kayak gaya hidup dia itu bener-bener wah banget gitu kan. Tapi tiba-tiba dia meminjam uang kepada kita juga nggak bisa sembarangan memberikan hal tersebut. Kita tanya dulu ke orang tersebut, kayak lu tuh minjem buat apa gitu. Kalau menurut kita nggak masuk akal, ya nggak usah kita kasih. Tapi kalau menurut kita kayak masih masuk akal, dia meminjam tersebut dengan nominal yang dia pinjam juga masih masuk akal, kalian boleh meminjamkan. Karena aku pribadi seperti itu. Walaupun aku tahu misalnya ada orang yang gaya hidupnya tinggi, tapi dia meminta tolong kepada aku untuk meminjamkan uang, maksudnya mungkin seperti itu kali ya gitu kan. Pasti aku juga nggak bisa sembarangan memberikan orang itu gitu. Jadi aku cari tahu dulu, kayak aku tanya ke dia buat apa ya uangnya gitu. Terus kalau misalnya dia memberikan penjelasan ya menurut aku oke, bisa aku terima, pasti aku kasih. Masih logis lah ya alasannya. Wah, Kak Stevi-nya baik banget nih guys. Kak Stevi tuh akan meminjamkan uang itu kalau misalkan alasannya bisa diterima lah, masih bisa dibilang logis gitu ya guys. Dengan ya. nominal juga yang masih masuk akal aja ya guys. Oke. Buat kita, selagi kita masih bisa bantu, kita pasti harus bantu. Ternyata baik guys. Oke. Oh ya, pertanyaan terakhir nih Kak, bisa nggak kakak kasih tips cara mengelola keuangan gitu? Kalau aku pribadi, kebetulan setiap pendapatan yang aku dapatkan itu pasti selalu aku bagi. Kebetulannya juga nih, aku punya beberapa rekening, jadi udah langsung aku pisahin. Misalnya dari 100% pendapatanku itu 50% itu aku bakalan langsung masukin ke ATM, itu khusus untuk kebutuhan pokok, dan 30%-nya itu untuk kebutuhan pribadi aku sendiri, dan 20%-nya itu aku taruh di tabungan aku sendiri. Jadi udah dipisah-pisah ya guys ya, sesuai sama kebutuhan. Terima kasih nih Kak udah kasih tips kita cara mengelola keuangan. Nah teman-teman juga bisa nih ikutin tips dari Kak Stevi buat mengelola keuangan gitu. Jadi biar kita tuh nggak bingung gitu ya, uang kita kemana gitu. Nah, jadi hidup estetik boleh guys, tapi jangan sampai dompet hat-trick ya. Self-reward itu penting, tapi harus tetap sadar prioritas dan kondisi finansialnya ya. Gitu guys. Nah udah lumayan lama nih guys, kita udah ngomongin tentang kayak tadi tuh gaya kehidupan Gen Z yang terpengaruh dari sosial media sampai jadi konsumtif. Terus juga tadi kita ngebahas tentang self reward yang akhirnya tuh bisa jadi alasan hidup boros atau nggak dikontrol gitu keuangannya ya. Terus juga tadi ngebahas juga tuh gaya hidup estetik di sosial media yang kadang nggak sesuai sama realita. Terus juga sekarang nih Kak, ada yang namanya tekanan gaya hidup yang kaya atau happy di sosial media. Jadi orang-orang tuh merasa tertantang gitu ya untuk menampilkan kehidupan yang fancy kayak gitu Kak. Nah ada nggak nih Kak saran buat teman-teman yang nonton podcast ini? Saran dari aku untuk kalian yang terutama menonton video ini, bergayalah dengan kemampuan kamu dan jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Itu guys, pesannya dari Kak Stevi ya. Kalau dari aku sendiri sarannya buat temen-temen Gen Z di luar sana, yuk mulai lebih sadar sama pola pengeluaran kita ya. Gak salah kok buat kita ngelakuin yang namanya self reward, tapi pastikan dulu nih keuangan kita tuh sehat, terus kebutuhan kita juga udah tercukupi ya, udah aman lah pokoknya. Jangan juga nih sampai cuman demi tampil estetik kita malah jatuh ke lubang utang, atau apalagi kalau sampai kepinjol gitu ya. Lebih keren loh kalau kita bisa hidup seimbang antara gaya dan tanggung jawab guys. Terus juga nih kita harus mulai namanya adanya kesadaran buat mengatur keuangan dengan cara menabung. Itu juga bagian dari self care loh guys.
Terus juga mulai nih memikirkan menggunakan dana untuk masa depan kayak gitu. Jadi nggak yang mikirin dana tuh cuma buat hari ini, tapi lo juga mikirin buat kedepannya guys. Kayak gitu ya guys ya, sarannya dari aku. Nah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol seru, udah ngobrol panjang lebar sama Kak Stevi juga. Terima kasih ya Kak, udah gabung sama kita buat cerita-cerita, buat sharing nih pengalamannya tentang namanya self reward sama kehidupan fancy ala Gen Z ya. Nah gimana guys, aku mau nanya nih sama kalian, kalian masih tetap maksa buat self reward di tengah dompet yang lagi menipis, atau mikir kayak ntar aja lah, utamain dulu kebutuhan yang lebih penting gitu. Terima kasih nih buat teman-teman dan Kak Stevi udah nemenin kita ngobrol di zona cerita ini. Jangan lupa di Like, comment, and share. Bye-bye.